Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ila khairi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ma'adu. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kesehatan, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, pada kali ini Assalam TV ID khususnya di segmen EduTalk TV, kali ini tentunya kita akan kembali lagi mengorek informasi lebih dalam mengenai sekolah-sekolah yang ada di Yayasan Assalam Bandung ini tentunya. Kalau kemarin-kemarin kita sudah mengenal TPQ Assalam Bandung, kemudian ada Madrasah Sanawiyah Assalam Bandung, tentunya sahabat Assalam semua pasti penasaran. Lembaga mana lagi nih atau unit sekolah mana lagi yang akan kita bahas informasinya secara mendalam. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini EduTalk sudah bersama dengan Kepala Sekolah TK Assalam Bandung dengan Ibu Ana. Masya Allah, alhamdulillah. Apa kabar Ibu Ana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah tentunya penasaran kan seperti apa sih TK Assalam Bandung itu? Ada apa saja di dalamnya? Apalagi untuk ayah bunda, saudara-saudari yang sudah punya atau memiliki anak yang mau masuk ke taman kanak-kanak. Nah wajib banget nih nonton episode ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu ya sahabat semua. Baik Ibu Ana, boleh menyapa dulu mungkin sahabat-sahabat yang ada di sana. Terima kasih Bu Hana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda dan sahabat Assalam? Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu ya. Alhamdulillah. Wah, dari kepala sekolahnya aja udah ceria banget nih kayaknya. Alhamdulillah. Pasti guru-gurunya juga wah kayaknya lebih cheerful ya kan. Karena dunia anak-anak tentunya harus penuh dengan warna-warni gitu ya biasanya. Harus menyenangkan. Nah, harus menyenangkan. Iya. Nah, mungkin sahabat di sana juga ada yang belum tahu apa sih TK itu. Apa mungkin bedanya dengan kan ada PAUD, ada daycare mungkin gitu ya. Bisa dijelaskan Ibu apa sih? Baik, Ibu Hana, terima kasih. Jadi sesungguhnya pendidikan anak usia dini yaitu PAUD ya, banyak sekarang ya disebutkan menjadi sebuah lembaga layanan untuk anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini ini terbagi menjadi dua. Ada non formal dan ada formal. Itu adalah yang di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, yang formal ini biasanya dibawahi dari taman kanak-kanak. Nah, lembaga pendidikan taman kanak-kanak. Nah, kalau non formal itu kelompok bermain, SPS. SPS itu adalah satuan PAUD sejenis yang dikelola oleh Ibu PKK. Nah, ini yang memang menjadikan berbeda gitu. Tetapi TK, Kober, SPS ataupun RA di Kemenak yang itu adalah PAUD. Jadi pendidikan anak usia dini yaitu pendidikan yang dilaksanakan untuk menyiapkan anak-anak siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya yaitu sekolah dasar. Di mana di pendidikan anak usia dini ini baik di TK, di Kober atau playgroup ya, di TK Sabil ada playgroup, itu distimulasi tumbuh kembangnya. Nah, bagaimana secara fisik, kemudian secara nilai agama dan moral, bahasanya, kognitif, motorik kasar, motorik halus, kesehatan, kemudian bagaimana sosial emosinya, bagaimana perkembangan seninya, itu distimulasi sesuai dengan usianya dan sesuai karakteristik anak, sehingga anak-anak tumbuh, berkembang, dan optimal agar siap masuk ke jenjang berikutnya yaitu sekolah dasar. Masya Allah, berarti jenjang taman kanak-kanak ini tuh penting banget ya? Sangat penting. Sangat penting karena mungkin banyak orang tua di luar sana yang masih apaan sih TK, kelihatannya hanya bermain, nyanyi, padahal banyak banget hal-hal yang harus distimulus gitu. Nah, ini Bu Hana, masyarakat awam ya taunya bahwa yang namanya taman kanak-kanak pasti cuma main-main gitu ya. Tahukah ayah bunda dan sahabat semua nih bahwa bermain pada anak
usia dini adalah belajar. Oh. Jadi bagaimana anak mengenal tentang interaksi sosial, lingkungan sekitarnya, bagaimana mengenal teman, bagaimana memiliki moral etika akhlak yang baik, itu dengan cara bermain. Nah, kalau di kami ada metodenya namanya B3. Apa itu nggak B3? Saya sudah tahu. Komen di bawah ini yang tahu B3 itu apa? Yaitu bernyanyi, bermain, dan bercerita. Oh, Masya Allah, itu mah semuanya hal yang menyenangkan. Menyenangkan. Ya. Tidak ada yang kayak stres-stres gitu, nggak ada dong. Karena harus efektif. Betul. Menyenangkan akan sangat efektif dalam proses pembelajaran untuk anak usia dini. Betul. Dan tentunya bermainnya nggak asal ya Bun ya. Pasti ada tujuannya ya, strategi, ada metode, dan ada media pendukung. Masya Allah, lengkap sudah. Nah, Bun, sejak kapan sih? Ini saya manggilnya Bunda aja nggak apa-apa kan ya? Bunda. Nah, biasa sejak kapan Taman Kanak-Kanak As-Salam Bandung ini berdiri? Ada. Ya, jadi TK As-Salam itu berdiri 1 Agustus tahun 1957. Wow. Ayah, bunda, dan sahabat As-Salam ada yang sudah hadir di dunia ini. Yang sudah lahir ya. Ya, mungkin ibunya juga belum ya. Bisa jadi. Jadi TK As-Salam ini didirikan oleh Bapak Habib Usman Idrus. Beliau adalah salah satu tokoh Islam di Kota Bandung yang memiliki visi ingin memberikan pengalaman terbaik belajar, mengokohkan anak-anak dengan pendidikan Islam sehingga generasi kita adalah generasi Qurani yang dapat memimpin bangsa dengan akhlak mulia. Masya Allah, itu sangat bagus sekali ya. Biasa. Dan alhamdulillah sampai sekarang TK As-Salam masih berdiri kokoh bertahan dan terus berkembang. Bisa jadi alumni TK As-Salam ini ada berapa ya Bun ya? Wah, ini sangat luar biasa. Bahkan ketua Yayasan As-Salam yang saat ini adalah alumni dari TK As-Salam juga. Masya Allah. Ya. Ketika Bu Ana mengadakan kegiatan parenting, kemudian atau ada kegiatan assembly anak-anak di sekolah, itu kadang yang hadir itu kakeknya dan neneknya, dan itu adalah alumni-alumni TK As-Salam. Wow, Masya Allah. Luar biasa. Hingga ada 3 generasi nih, Bu Hana. Jadi kakeknya atau neneknya, ibu atau bapaknya, hingga sekarang cucunya. Masya Allah, semuanya masukin ke TK As-Salam karena saking udah percaya dengan kualitas dan kuantitasnya. Dan dengan banyaknya alumni mungkin ya, sampai dari tahun 1957. Nah, mungkin banyak desas-desus di luar sana. Benar nggak sih TK As-Salam itu adalah sekolah yang mencetak generasi berkarakter unggul? Nah, bisa jawab gak nih Bun kira-kira pertanyaan teman-teman di luar bisa sana? dong. Iya. Ini kita banyak banget testimoni nih, ayah bunda dan sahabat As-Salam, juga Ibu Hana, testimoni dari orang tua. Nah, kami ini selalu bersinergi nih dengan orang tua, termasuk program pembelajaran kami. Jadi ketika ada program pembelajaran untuk anak-anak, kami pun punya kurikulum untuk orang tuanya. Oh, jadi ketika masuk sekolah ya, tapi orang tuanya juga. Kami sebutnya ada program sekolah orang tua. Di sana kita sangat bersinergi, dan kami pun setiap tahun itu ada penilaian kinerja terhadap SDM kualitas dan pelayanan kami. Dan alhamdulillah tahun ini penilaian dari orang tua terhadap SDM terhadap pelayanan di TK As-Salam itu nilainya 99,8%. Wow, hampir perfect. Ya, dan tentunya ini dari kerja keras semua guru dan karyawan di TK As-Salam dan dukungan support dari Yayasan As-Salam. Dan sinergi dari orang tua juga nih, yang sangat luar biasa. Nah, gimana nih bisa membentuk karakter yang unggulnya? Nah, tadi, jadi kami ada kerjasama. Kenapa? Karena karakter itu harus ada kedua belah pihak. Betul, setuju. Jadi tidak hanya di sekolah, tetapi betul. di rumah juga. Iya, Bu Ana analogikan begini ya. Ketika untuk suatu karakter adab etika makan sambil duduk seperti Rasulullah. Ketika di sekolah kita dengan adab-adab etika makan, cuci tangan, berdoa, makan sambil duduk dengan fokus itu ya, mengambil yang terdekat gitu ya, tidak berbicara.
kemudian doa sudah makan, jadi tertib dari awal sampai akhir. Itu senantiasa dilakukan di TK Asal untuk membentuk karakter ini, karakter unggul ya. Salah satunya disiplin ketika makan, makanan ketika yang baik. Tiba-tiba di rumahnya, ini nih, misalkan tidak sinergi nih orang tuanya, kenapa ada program sekolah orang tua? Di rumahnya karena nggak mau makan, diajarlah keliling kompleks sambil main sepeda. Nah, banyak yang kayak gitu saya sering melihat. Atau nonton YouTube nih. Nah, ayo sambil disuapin. Iya. Nah, Bu Ana mau tanya nih sama Bu Hana, kira-kira maksimal nggak karakter unggul kepada anak? Tentu tidak. Tentu tidak. Nah, jadi kita berkomitmen nih untuk sinergi bersama orang tua. Apa saja sih karakter unggul yang memang diharapkan muncul dari anak-anak ketika anak-anak bersekolah mengalami proses belajar mengajar di TK Asalam? Yang pertama nih, kita itu Islamic Character Building. Apa sih Islamic Character Building? Jadi setiap hari dari mulai anak masuk nih ayah bunda dan sahabat Asalam hingga anak pulang, itu kita setting pembiasaan adab yang baik kepada anak-anak. Dimulai bagaimana datang mengucapkan salam sampai ekspresi senyumnya, mana senyumnya? Senyum sodako, ingat ya. Kemudian salam kepada gurunya, kemudian guru juga berikan salam kepada anak dengan etika adab dari guru kepada siswanya. Kemudian bagaimana dia ada kegiatan sapa pagi, di mana itu muat syarat-syarat edukasi adab tentang keislaman, bagaimana seorang anak muslim. Kemudian berdoa sudah sebelum kegiatan, kemudian ada pembiasaan sholat duha, Masya Allah, anak TK sudah diajarin sholat iya, duha. dan itu kan pasti ada runutannya ya, ada Iya. wudhu dulu, Betul, kemudian betul. dan sebagainya. Kemudian insya Allah kita itu senantiasa memantik eksplorasi anak-anak unggul dalam bereksplorasi dan berkreasi. Jadi kalau sekarang nih di TK Asalam belajarnya itu memakai peta konsep dari anak-anak. Wah, jadi anak-anaknya nih explore nih. Iya. Jadi anak-anaknya diberi pengalaman langsung. Misalkan kita ingin mengenalkan kemarin tema kita adalah Aku Cinta Indonesia. Itu TKB itu misalkan ke Museum Sri Baduga, TKA itu ke komunitas home. Di sana mereka dipantik terkait budaya-budaya. Sesudahnya mereka datang ke sekolah membuat peta sendiri, peta konsep. Mau belajar apa nih 3 minggu ke depan? Jadi anak-anak sendiri, keren. anak-anak sendiri. Oh, aku tadi melihatnya ada pakai apa itu tadi katanya? Oh, itu namanya bedi lencak. Jadi ada anak yang seumur hidupnya belum pernah lihat lencak itu, Bu ya. Nah, jadi karakter unggulnya juga selain tadi Islamic karakter bedi dikuatkan, tapi anak-anak juga harus memahami kemampuan porsi. Apalagi tuh tadi B3, sekarang porsi. Ada yang tahu? Ayo beda sahabat Asalam, ada yang tahu nggak? Boleh ketik ya. Komen. Nah, yang pertama adalah collaboration. Jadi ketika tadi peta konsep dan kegiatan itu anak-anak eksplor sendiri dengan ada kerjasama, gotong royong. Karena masa depan anak-anak kelak ketika dia dewasa itu karakter unggul kolaborasi kerjasama itu akan menjadi sebuah karakter unggulan yang memang diharapkan. Yang kedua ada komunikasi yang baik. Nah, ini dilatih nih, dilatih. Susah sebetulnya karena Iya. orang dewasa juga nggak bisa berkomunikasi dengan baik ya. Nah, tentunya gurunya juga harus dilatih dulu. Ya, selain itu gurunya juga ada cara bagaimana komunikasi yang baik. Anaknya juga dipantik dalam proses pembelajaran. Tadi kan digali tuh peta konsepnya apa, bagaimana mengungkapkan ide-ide, cara menyampaikan sesuatu dengan bijak. TK Asal tahu tentang kata-kata yang bijak. Apa sih kata-kata yang bijak? Nah, kemudian tadi udah 2 ya, kolaborasi. Yang ketiga, Collaboration ya, kemudian communication. Coba yang ketiga adalah kreativitas. Karena kreativitas itu memang anak dipantik coba. Jadi nggak ada tuh yang mewarnai atau melipat barengan sama-sama. Ini ya tahapannya begini, nggak ada. Oh, nggak ada. Anak punya kreasinya masing-masing, punya imajinasinya masing-masing. Jadi kami menyediakan. Jadi kegiatan di TK Asalam bermain itu pakai sentra-sentra Bu Hana. Jadi ada sentra eksplorasi bahan alam. Jadi ada daun, air, batu-batuan. Mereka bereksplorasi sendiri. Misalkan ingin membentuk manusia, ya ada yang pakai botol, ada yang pakai batok kelapa, ada yang pakai daun. Itu terserah mereka. Ada yang pakai penyedot WC itu yang kayak gitu kita sediakan juga. Tapi barang-barang bekas yang ini ada yang kepalanya pakai panci. Gitu. Jadi macam-macam ya. Itu adalah kreativitas.
Dan yang keempat apa coba? Apa ya? Yang tadi collaboration, Communication, creativity, dan keempat adalah critical thinking. Wow. Bagaimana anak di panti berpikir kritis, memecahkan suatu masalah atau problem solver. Nah, ini nih keunggulan-keunggulan ini yang memang dipantik sehingga anak tampil percaya diri. TK Asalam itu sering banget testimoni orang tua. Pasti yang pertama percaya diri. Karena kita selalu memiliki wadah-wadah, kegiatan assembly, entrepreneur day, mereka punya wadah untuk mengekspresikan kreasinya, apa yang dia punya, apa yang dia dapat lakukan. Kemudian selain percaya diri adalah tadi kreativitas. Dari sendiri diri digali kreativitasnya. Jadi tadi kan Islamic Category ini keunggulannya gitu. Kemudian yang kedua adalah tadi nih keunggulan-keunggulan untuk masa depan ya, anak-anak disiapkan. Dan yang ini nih testimoni yang paling banyak. Anak bisa wudhu, sholat dengan pelafalan hafal dari awal sampai akhir, hingga zikir-zikir, doa-doa dalam keseharian. Setelah TKB lulus dari TK Asalam itu, insya Allah hafal dalam Allah, itu kunci utamanya. Betul. Kenapa coba? Karena kami memiliki ini catatan. Jadi orang tua, nih ayah bunda nih sahabat Asalam ya, nanti jika menyekolahkan putra putrinya nih ke TK Asalam, pasti kita tanya dulu mengisi kuesioner. Ada isian. Bagaimana waktu dari mulai lahir hingga tujuan dari lahir. Wow. Dan kita ada observasi juga dengan psikolog kan? Iya. Itu seperti apa dan ada di paling bawahnya. Harapan apa ayah bunda atau sahabat Asalam itu menyekolahkan ke TK Asalam. Nah harapan itu kita pegang dan rata-rata tahu nggak? Apa nih? Ingin bisa sholat, ingin bisa ngaji, ingin tahu huruf hijaiyah. Karena itu investasi akhirat lah ya, istilahnya begitu. Tempat mendoakan kedua orang tua. Itu Spesial kalau di TK Asalam, setiap hari mendoakan kepada orang tuanya. Jadi selalu didoakan. Ya, selalu didoakan dan menjadi suatu kebiasaan. Itu mungkin kata-kata unggulnya. Masya Allah. Nah bagi ayah bunda, sahabat semuanya, kalau mau tahu mungkin ya, tadi kan ada wadah-wadah banyak tuh, bisa lihat di mana tuh kalau yang kepo tuh? Oh, ayah bunda dan sahabat Asalam bisa kepoin di Instagram kita nih, tkasalam.bdg, di Facebook kita juga, atau website kita juga. Ada, wow, keren banget. Atau bisa langsung datang ke TK Asalam, Jalan Sasak Gantung nomor 7 dan 9, Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Wah, kita di pusat kota. Betul ya. Kita di pusat kota dan sangat luar biasa. Banyak sekali nih event-event untuk ayah bunda dan sahabat Asalam yang mau join. Salah satunya adalah open house nih Bu Hana. Kita ada sebentar lagi mau open house nih. Iya, boleh loh kepoin datang ke kita. Bisa datang dari Senin sampai Jumat, dari mulai jam 8 hingga jam 3. Kita juga bisa nanti sambil tanya-tanya nih sama frontlinernya, atau mungkin berpetualang menjelajahi TK Asalam. Biar tahu nih seperti apa sih TK Asalam. Bertanya-tanya, masa sih sebanyak apa sih wadahnya, kreativitasnya diapain sih anaknya, bagaimana sih mau lihat anak-anaknya bisa ngaji, wudhu, sholat dan dengan baik. Pokoknya langsung aja datang ke TK Asalam gitu ya. Atau masih sibuk, kalau ayah bunda masih sibuk bisa kepo-kepo dulu. Boleh DM. Oh, DM. Atau telepon juga boleh. Hubungi 022-420-1337. Dan ini Bu Hana, jadi karena kita juga memberi kesempatan orang tua belajar, jadi harus berkomitmen juga untuk ikut sesi-sesi program sekolah orang tua tadi. Harus berkomitmen ikutan ya, nggak bisa lepas tangan gitu aja. Betul. Karena anak-anak itu punya karakteristik unik, berbeda, tidak bisa dibandingkan kemampuan satu dengan yang lain. Betul. Sedangkan kan ya maksudnya orang tua masih banyak juga yang sering, kok kakaknya gini ya, adiknya mah lebih gini. Nah itu kadang bikin agak rada mungkin ada rasa gimana gitu ya buat anak yang dibanding-bandingkan seperti itu mungkin ya. Kita juga orang dewasa nggak mau dibandingkan. Betul, apalagi anak sendiri. Gitu. Nah, Bun selain gitu ya, Bun ya, selain tadi keunggulan dari karakternya yang sudah Bunda jelaskan,
ada apa lagi sih keunggulan di TKA Salam mungkin yang belum disebutkan tadi, ada atau tidak kira-kira? Di TKA Salam itu ada 7 alasan mengapa ayah bunda dan sahabat Asalam harus memilih TKA Salam sebagai mitra pendidikan dan mitra pengasuhan nih. Yang pertama tadi Islamic Category. Jadi ada pembiasaan-pembiasaan Islami yang membuat anak terbentuk karakternya dengan terbiasa tanpa paksaan. Gitu ya. Tanpa paksaan. Garis bawahi ya Bunda. Dalam kebiasaan dan jadi activity daily living. Nah, yang kedua adalah kids friendly. Jadi TKA Salam berkomitmen dan men-setting ruang dan guru-guru serta karyawan untuk menjadi rumah kedua bagi anak-anak. Dari bagaimana komunikasi, dari mana perilaku, bahasa tubuhnya itu di-setting. Kemudian yang ketiga, yaitu kita ada pendidikan akhlak mulia. Ini adalah pembelajaran karakter positif yang memang diberikan setiap hari Senin sampai Jumat. Dan secara knowing, listening, feeling dan acting. Apa itu? Nah, jadi anak-anak misalkan dikenalkan mandiri. Jadi anak-anak kasih tahu, kenapa ya aku harus jadi anak mandiri? Mengapa? Bagaimana? Di mana saja aku jadi mandiri? Terus dipantik listeningnya, alasannya, terus feelingnya. Apa yang kita rasakan kita sedang mandiri? Orang tua kita gimana ya kita mandiri? Nah, langsung ada acting. Apa itu acting? Melakukan. Dan itu setiap nilai-nilai karakter itu ada jeda waktunya. Dan itu kerjasama dengan orang tua juga. Itu berikan akhlak mulia, kita kerjasama dengan Indonesian Heritage Foundation dengan 9 pilar karakter dan 1 KMA. Jadi dari mulai bagaimana cinta Tuhan yang segenap alam ciptaannya, bagaimana mandiri, disiplin, tanggung jawab, jujur, percaya diri, karakter menolong, berkata bijak, santun. Nah, itu semua dikenalkan kepada anak tadi dengan cara knowing, feeling, listening, dan acting. Nah, kemudian tadi bertiga ya? Iya. Ada 4. Yang keempat adalah fun literasi. Apa ya yang dalam fun literasi? Jadi kalau di TKA Salam nih, anak-anak itu bermain belajarnya itu pakai cerita petualangan. Wow, itu yang paling saya senangi. Jadi ada cerita petualangan. Jadi nggak monoton gitu ya Bunda. Ada tokoh-tokohnya, ada buku gambar cerita. Jadi kita punya 40 cerita petualangan yang tidak mungkin ada di sekolah lain. Karena memang kita buat sendiri. Keren, nggak ada di sekolah lain. Catat ya sekolah lain. Jadi dipantik nih bagaimana anak problem solving, kemudian menceritakan kembali, terus menyimak suatu peran tokoh baik dan buruk, gitu ya. Itu melalui cerita petualangan yang menarik sehingga anak terpantik literasi baca tulis hitungnya dan numerasinya, gitu. Tapi dengan cara yang menyenangkan dan sesuai karakteristik anak ya, tentunya sesuai levelnya, playgroup, TKA dan TKB. Kemudian itu tadi 4. Yang kelima adalah Fun English Program. Wow, sudah dibiasakan berbahasa Inggris. Jadi ada satu hari kita tidak hanya biasa bahasa Inggris Bu Hana, jadi ada hari-harinya dan kita dengan cara pembiasaan. Jadi ada bahasa Sunda karena kami juga menyampaikan adat istiadat lokal ya agar anak cinta budaya. Kemudian kalau kita kerjasama dengan Cambridge Inggris, jadi ada guru khusus yang memang dilatih dan kita ada kerjasama dengan Cambridge Inggris kurikulum sehingga kurikulum dari mulai lagu, ada game komputernya juga, ada buku yang mensupport kegiatan pembelajaran itu menyenangkan dan bermakna. Masya Allah. Tadi baru 5. Number 6 adalah minat bakat. Jadi kami menyediakan kegiatan minat bakat nih. Jadi anak saya kayaknya bakatnya ke taekwondo, ada. Anak saya kayaknya bakatnya ke futsal, ada. Bahkan kami punya fasilitas untuk bermain futsalnya. Ih, keren. Kayaknya saya nari modern, ada. Tari tradisional ada, menggambar ada. Tafid hayu ya. Jadi banyak sekali kegiatan minat bakat. Minat bakat ini dipaksakan atau gimana nih? Nah, minat bakat ini dari orang tua disarankan, tapi guru juga harus melihat selama 1 bulan. Anak ini kemana sih? Langsung ACC orang tua mau apa aja gitu ya, oke. Kadang orang tuanya ingin kayaknya Tafid, ternyata anaknya jago di futsal nih gitu. Itu nanti dikomunikasikan pada orang tuanya. Nah, yang ke-6 ini yaitu program sekolah orang tua. Nah, ini jadi jadi kita ada berbagai macam program sekolah orang tua. Salah satunya adalah kita ada aplikasi SIM.
Apa tuh SIM? Strategi pengemudi? Bukan ya. Sistem informasi manajemen, di mana orang tua seminggu sekali mendapatkan surat cinta dari ibu guru. Bagaimana perkembangan Ananda selama 1 minggu. Masya Allah. Di aplikasi tersebut nih, bagaimana pembiasaannya, bagaimana kesehariannya, apa saja kendalanya, apa rekomendasinya itu ada. Kemudian kita juga ada podcast parenting, ada seminar. Kemudian kita mewadahi, memfasilitasi nih orang tua yang ingin aktif itu dengan namanya Asalam Parents Committee. Apa tuh? Jadi wadah-wadah orang tua untuk berkumpul. Itu bikin program. Bikin program. Ada programnya, ada pendidikan, sosial, dan agama. Itu ada. Jadi gabungan komunitas yang positif untuk orang tuanya. Itu program sekolah orang tua. Dan tema-temanya dari mana Bu Ana? Kalau ada seminar itu dari orang tua sendiri. Oh gitu. Ya. Kirain dari sekolahnya enggak. Iya, dari berarti benar-benar orang tua mau tahu apa, kita fasilitasi. Betul. Gitu ya. Kebutuhannya apa? Itu di awal tahun. Di awal tahun, kemudian kita buat jadi ada program nih Bu Hana. Jadi ayah bunda dan sahabat Asalam yang nanti bergabung nih menjadi orang tua dari TK Asalam, siap-siap berkolaborasi ya dengan kita, bikin kegiatan-kegiatan yang seru, menyenangkan dan bermakna bagi ayah bunda juga, agar menjadi partner yang baik untuk mendampingi tumbuh kembang Ananda agar lebih optimal. Sesuai dengan visi Asalam nih. Apa tuh visi ke depannya untuk visi TK TK Asalam itu adalah menjadi lembaga pendidikan anak usia dini yang unggul, membentuk anak sehat, soleh, cerdas, berakhlak mulia melalui layanan PAUD holistik integratif di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025. Masya Allah, keren banget visinya. Karena kalau di Bandung kita sudah. Iya. Sudah unggul insya Allah. Sudah. Di Bandung sudah unggul, ayah bunda yakin gak mau masuk TK Asalam nih. Di Bandung aja udah keren ya kan. Dengan fasilitas keunggulannya, apalagi orang tua juga diberikan wadah sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk ikut berkolaborasi. Betul. Mendidik anak. Nah, kalau tadi sudah berhasil unggul di Kota Bandung, kira-kira penghargaan apa lagi sih yang TK Asalam punya? Wah, kalau dari dulu banyak banget ya. Mungkin di 3 tahun ya. Kalau dari tahun 1950 lama banyak banget ya. Jadi 3 tahun terakhir TK Asalam ini dapat penghargaan ketika pandemi, yaitu kita membuat inovasi pembelajaran memakai digital interaktif. Waktu itu kan Zoom dan sebagainya betul. Nah, guru-guru TK Asalam ini kreatif semua. Jadi membuat kurang lebih dalam 1 tahun itu 1.190-an video pembelajaran dari mulai playgroup, TKA dan TKB, tapi secara interaktif. Ingat film Dora nggak? Yang dilihat ya, mana sweeper kayak gitu. Jadi mana kayak petanya? Gitu. Jadi ayo sekarang Bu Ana, anak-anak boleh mencari alat kebersihan yang ada di rumah. Hitungan 3 dengan jalan jinjit, bisa kayak gitu. Jadi bukan video yang hanya satu arah, tapi tetap ada interaksi gitu. Walaupun itu typing. Nah, gitu. Jadi akhirnya kita kebetulan kepala sekolah mendapatkan penghargaan kepala sekolah inspiratif di Kota Bandung tahun 2020. Kan videonya sampai 1.000 lebih loh ya Bunda. Iya, kemudian kita itu mendapat penghargaan juga kepala sekolah berprestasi tahun 2020, dan yang terakhir itu kemarin kita jadi mendapat penghargaan sekolah pelopor parenting terbaik di Kota Bandung yang pesertanya adalah seluruh PAUD di Kota Bandung. Wow, keren. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah ya. Berarti di Kota Bandung TK Asalam sudah unggul ya kan. Jadi bagi warga Bandung yakin gak mau masukin anak-anaknya ke TK Asalam, kayaknya rugi banget deh Bunda. Boleh join dulu open house-nya. Oke, nah ya Bunda dan sahabat ya. Asalam ya. Silahkan nih kepoin juga medsos kita dan bisa datang langsung ke TK Asalam. Betul, Masya Allah. Nah, kalau dengan program yang sebegitu hebatnya, penghargaan tadi juga sudah banyak diraih gitu ya. Mungkin kita pengen tahu seperti apa sih
output yang dihasilkan ya, anak-anaknya tuh kayak gimana sih? Apa sih yang sudah bisa mereka raih setelah lulus atau selama bersekolah di TK As-Salam? Iya, terima kasih Bu Hana. Yang tadi Bu Hana sampaikan, yang pertama adalah insya Allah tumbuh kembangnya sesuai dengan usianya. Karena apa? Kami selalu melaksanakan deteksi dini tumbuh kembang per 6 bulan sekali nih. Jadi dilihat apakah proses tumbuh perkembangan setiap anak-anak siswa-siswi di TK As-Salam ini, di playgroup As-Salam juga sesuai nggak? Kalau ada yang nggak sesuai, kita nanti akan rekomendasikan ke psikolog atau dokter tumbuh kembang supaya terpantau. Nah, karena untuk anak usia dini ini penting nih. Betul. Jadi stimulasi tumbuh kembangnya insya Allah akan optimal, dan kita senantiasa untuk deteksinya selalu mengadakan deteksi dini tumbuh kembang. Yang kedua adalah insya Allah anak-anak tampil percaya diri. Karena tadi proses pembelajarannya memiliki ide-ide kreatif gitu, tadi memiliki komunikasi yang baik gitu. Mereka mengenal berbagai macam karakter melalui pembiasaan-pembiasaan. Kemudian insya Allah mereka juga itu adalah dari mulai wudhu hingga sholat selesai dan doa, terutama doa kepada orang tua, doa dalam keseharian, mereka itu bisa melakukan. Karena memang kalau di sini itu ada pembelajaran sentra agama itu pakai game dan strategi. Nah, bisa gini Bu Hana. Bu Hana kalau dulu belajar agama misalkan surat Al-Fatihah, itu cara gurunya metodenya gimana? Biasanya disampaikan suruh ngapalin dan mengulangi gitu ya. Kalau kami mengembangkan 40 games untuk mengenalkan anak-anak doa atau surat atau huruf hijaiyah. Misalkan gini, game daduk. Nanti ada ayat pertama, coba dilihat, wah ini ayat pertama surat Al-Fatihah, nanti diulang. Atau bermain stasiun kereta apiku. Jadi anak-anak naik kereta api, kemudian ada stasiun 1 kita buka, wah ternyata ayat pertama dilafalkan ya. Nah, jadi insya Allah karena memang proses pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, sesuai dengan karakteristik usia anak, jadi tertanamlah dalam diri anak, dan harus sinergi juga nih sama orang tuanya. Betul. Agar pembiasaan ini menjadi utuh dan menjadi sebuah karakter yang baik walaupun dimanapun anak ini berada. Itu mungkin Bu Hana. Buat ngapalin surat Al-Fatihah 1 aja ada 40 games ayah bunda. Bisa jadi orang tua belum tentu bisa menguasai games-games itu ya. Mas biasanya kan dengan cara dulu yang saya rasain ayat 1 diulang-ulang terus aja, metodenya seperti itu kan kadang anak bosen, malah jadi kadang nggak suka sama pelajaran itu gitu kan ya. Orang tua juga dalam seminggu sebelumnya itu ada weekly plan namanya. Jadi orang tua itu jadi tahu Senin ini doa apa, huruf hijaiyahnya apa, itu kemudian doanya apa, hafalan surat pendek yang dikenalkan apa. Itu ada dalam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi orang tua itu akan tahu itu hari Sabtu. Apa sih yang akan dipelajari oleh anak, sentra apa, bagaimana, di dalam seminggu ke depan. Nah, setiap Sabtu besoknya itu akan menerima laporan perkembangan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Seperti itu. Jadi ayah bunda nggak usah khawatir ya, sangat terbuka ini manajemennya. Nanti sebelumnya apa, plenonya apa, istilahnya begitu kan, pelaksanaannya seperti apa, laporan perkembangannya pun akan langsung ayah bunda terima, nggak usah nunggu per 3 bulan per semester gitu kan. Setiap minggu ayah bunda. Nah, jadi bagi ayah bunda dan sahabat As-Salam tentunya pasti makin penasaran kan ada apa lagi sih di TK As-Salam Bandung, tapi tentunya kita nggak akan ngebahas semuanya di sini ya bun ya. Boleh langsung datang. Gimana nih kalau mau daftar ayah bunda ke TK As-Salam? Boleh ayah bunda dan sahabat As-Salam, silahkan langsung datang aja ya ke TK As-Salam Jalan Sasak Gantung nomor 7 dan 9. Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, daerah pusat kota ayah bunda dan sahabat As-Salam. Atau bisa telepon juga nih di 022 420 1337.
Dan ayah bunda dan sahabat As-Salam bisa melihat langsung seperti apa sih kegiatan-kegiatan menarik di TK As-Salam dengan kepoin medsos kita. Ada IG, ada Facebook, YouTube, dan juga ada websitenya. Insya Allah sudah lengkap semuanya, tinggal ayah bunda yang bergerak tentunya. Betul. Dan manfaatkan nih diskonnya. Bulan ada ini diskon terakhir, nih? iya bulan ini lagi terakhir itu dengan diskon 10%. Masya Allah, berarti harus cepat-cepat nih ayah bunda ya, harus buru-buru sekarang. Karena kalau nggak nanti nggak dapet diskon atau malah kuotanya terbatas, tiba-tiba udah penuh gimana ya. Jadi ayah bunda tentunya jangan menyia-nyiakan waktu, langsung aja kepoin TK As-Salam Bandung, langsung datang ke sekolahnya, langsung lihat bagaimana anak-anak TK As-Salam begitu bahagia belajar loh bunda. Ya, jadi belajar bukan sesuatu lagi yang menyeramkan atau bikin pusing, tapi insya Allah kita akan melihat kegembiraan mereka belajar hal-hal yang baru dengan cara-cara yang menyenangkan. Baik, terima kasih banyak Bunda Ana. Masya Allah, terima kasih, sangat informatif sekali. Jadi saya juga jadi pengen tahu lebih dalam nih seperti apa TK As-Salam. Boleh, silakan datang ke TK As-Salam. Baik, sahabat EduTalk dan juga ayah bunda, mari kita cukupkan sekian ya informasi kita pada kali ini. Mudah-mudahan memberikan informasi yang cukup untuk ayah bunda. Kalau nggak cukup, sekali lagi langsung datang ke TK As-Salam. Baik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.